Star Wars adalah sebuah franchise yang sangat besar banget yang dikenalkan sama George Lucas dan sekarang udah terkenal banget di seluruh dunia. Ya, siapa sih yang nggak tahu sama Star Wars? Meme-nya bertebaran di mana-mana, kostumnya dipakai sama cosplayer sana sini. Bahkan yang akhir-akhir ini bahkan sampai sekarang terkenal itu adalah si Baby Yoda ataupun Grogu yang sangat imut menggemaskan. Tapi walaupun franchise-nya sekarang udah besar banget, udah terkenal ini, tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwasanya franchise Star Wars ini kurang diminati sama para audiens yang ada di negeri Konoha ini. Tapi kenapa? Dan langsung aja bakal gue bahas ini dia. Oke kawan, kembali lagi di channel ini, di channel yang jarang upload. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngobrol santai aja ke kalian. Kenapa franchise Star Wars itu tuh kurang diminati di Indonesia? Why? Kenapa gitu loh? Padahal kostumnya keren, musiknya bagus, ada karakter lucu imutnya, bahkan sampai sekarang franchise-nya juga masih dibuat sama Disney. Bahkan menurut gue juga film-film zaman terdahulunya ya, yang emang dari segi kualitas visual itu emang udah kalah sama film-film zaman sekarang, itu tuh masih bisa dinikmati. Seriusan, gue nggak bohong. Bahkan gue tuh sering banget nonton ulang film-film Star Wars ya. Tapi menurut gue masih fine kalau misalnya lo pengen nonton film-film lawaknya Star Wars di zaman sekarang ini. Dan mungkin juga di antara kalian ada yang bilang bahwasanya enggak kok bang, mungkin lo aja yang merasa bahwasanya peminatnya di Indonesia sedikit. Tapi ya gue lagi-lagi nih tanya ke kalian gitu ya, sebanyak apa sih gitu ya. Bahkan yang dari gue tahu aja ya, dari keluarga gue sendiri aja tuh cuman bapak gue yang bener-bener nontonin franchise Star Wars ini gitu loh. Yang lainnya ya kayak cuma nonton dikit terus nggak nonton lagi, atau mungkin nonton cuman kayak trilogi sequelnya, atau mungkin kayak nonton film-film series kayak Mandalorian, Ahsoka, Dark Knight, udah gitu-gitu doang. Yang bener-bener minat, yang bener-bener suka sama franchise Star Wars itu dikit banget bos. Kayak bahkan banyak nih audiens baru yang pengen coba ngikutin Star Wars tapi bingung pengen mulai dari mana. Dan ya sampai sini mungkin di antara kalian udah ada yang nebak kalau misalnya kenapa sih peminat film Star Wars ini dikit banget di Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang nebak karena temanya. Enggak juga kok. Ada dulu tuh film Star Trek yang mungkin sekarang tuh lebih terkenal di Indonesia daripada Star Wars ini. Di gen-gen boomer, di gen-gen milenial itu lebih kenalnya sama Star Trek daripada Star Wars ini mungkin. Dan itu sama-sama temanya luar angkasa. Atau mungkin justru karena telat rilis itu makanya Star Trek mungkin lebih dikenal sama orang-orang Indonesia daripada Star Wars sendiri. Menurut gua enggak juga kok. Sekarang aplikasi streaming udah bisa dinikmati di mana-mana dan harganya pun udah murah-murah. Bahkan gue yakin lo pada nonton pasti bajakan kan. Menurut gue untuk alasan itu udah kayak nggak relevan lagi di zaman sekarang gitu. Dan nggak ada alasan juga kalau misalnya bahwa Star Wars ini telat rilis. Bahkan di era modern sekarang Star Wars itu dibuat lagi trilogi sequelnya yang dibuat sama Disney ya. Walaupun gue akui bahwasanya trilogi itu adalah trilogi paling sampah yang pernah gue tonton sepanjang sejarah asli. Atau mungkin kalian bilang tebak lagi nih ya, karena eventnya kurang. Kalau itu gue sedikit setuju ya, kalau misalnya tentang event yang kurang, event offline-nya lebih tepatnya. Tapi kalau misalnya event online itu tuh banyak banget. Bahkan kayak kemarin May the 4th be with you, itu tuh eventnya lumayan besar. Atau mungkin kalian ngejawab kayak budayanya sedikit berbeda bang, budayanya budaya barat banget. Lihat film-film lain ya, paling mendekati top dunia juga kan MCU ya. MCU juga kan ngebawa culture-culture dari negara-negara lain ke dalam filmnya. Bahkan culture baratnya itu lebih banyak lagi gitu loh ketimbang Star Wars ini, tapi tetap aja bisa diterima di masyarakat awam. Atau mungkin ya kurang pemasaran. Mainan Star Wars ini banyak bertebaran, merchandise masih diproduksi, bahkan filmnya juga masih diproduksi, dan masih banyak alasan-alasan lain yang mungkin kalian pikirkan kenapa Star Wars kurang diminati di Indonesia. Tapi sebenarnya ya dari sekian banyaknya alasan yang bertebaran itu, atau mungkin coba deh kalian tebak dulu sekarang di kolom komentar, kira-kira kenapa sih franchise Star Wars ini sepi banget di Indonesia? Ya dari sekian banyaknya alasan yang baru aja gue sebutin tadi, itu tuh sebenarnya cuma satu intinya, cuma satu permasalahannya. Kenapa franchise ini bener-bener kurang diminati di Indonesia? Jawabannya adalah karena cerita. Ya, karena cerita Star Wars-nya sendiri. Gue pengen nanya nih ke kalian-kalian pada yang ngaku mungkin kalian adalah penggemar Star Wars, penggemar berat Star Wars gitu kan. Gue pengen nanya ke kalian, Star Wars ini bercerita tentang apa sih? Cerita ininya ya, cerita trilogi utamanya, cerita trilogi prequel, trilogi sequel ya, pokoknya 9 film utama Star Wars itulah. Gue pengen nanya nih, itu tuh film tentang apa Anda? Ada yang bilang tentang Jedi, ada yang bilang tentang Sith, ada yang bilang tentang Republik, tentang Empire, ada yang bilang tentang Perang Bintang. Ya
Ya iya sih, kan judulnya aja Star Wars bang, Perang Bintang. Ada yang bilang bahwasanya itu tentang cerita luar angkasa, ada yang bilang perjalanannya Luke Skywalker, ada yang bilang perjalanannya Anakin Skywalker, ada yang bilang perjalanannya si Rey Skywalker. Tapi sebenarnya ya, dari sekian banyak jawaban yang mungkin akan kalian lontarkan itu, sebenarnya cuma satu. Lagi-lagi satu jawaban ya, lagi-lagi satu jawaban, simpel sebenarnya. Cerita Star Wars itu tentang sisi baik lawan sisi jahat. Udah itu doang, gak usah lah pakai embel-embel kata-kata Dark Force, Light Force, Jedi, Sith, Republic, Empire, apaan bang? Kayak gitu tuh bikin sakit otak gitu lah bang. Tapi kata lo bahwasanya cerita ini menjadi alasan utama kenapa franchise Star Wars ini tidak terkenal di Indonesia, ya sedikit peminatnya. Iya bener, walaupun sebenarnya ceritanya sesimpel sisi baik lawan sisi jahat, tapi subplotnya yang membuat ceritanya itu menjadi semakin rumit. Star Wars ini kan walaupun perang-perangan gitu ya, itu kan ada sisi politiknya, ada sisi karakter-karakternya, kayak misal Jedi ini ya, Jedi kayak misal harus betapa, Jedi harus meninggalkan orang tua, Jedi harus meninggalkan kawan kerabatnya karena kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membawa keseimbangan yang ada di alam semesta. Terus juga, misal nih, gue tanya ke kalian ya, kalian tahu nggak lightsaber itu asal muasalnya gimana? Asal muasal lightsaber itu gimana? Bahkan kayak kenapa Kylo Ren jadi jahat, abis itu kayak Anakin jadi jahat pun gua rasa di situ kayak sedikit kurang alasan kenapa Anakin itu bisa berubah jadi jahat. Mungkin di antara kalian ada yang komen kalau misalnya kayak Anakin jadi jahat gara-gara ibunya mati bang. Oh tidak sesimpel itu, aneh aja kalau kata gua mah gara-gara ibunya mati kok bisa tiba-tiba dia jadi jahat, jadi Bombardiro Krokodilo, dia membombardir seluruh galaksi dan oke lah, akulah penguasa di sini. Jedi harus dihancurkan. Gara-gara kenapa? Gara-gara ibu saya mati. Kayak nggak make sense menurut gue gitu loh. Jawabannya sebenarnya ada jawabannya, cuman jawabannya nggak sesimpel itu. Nah, justru itu karena subplotnya. Kayak misal kalian tahu nggak kenapa sih Anakin Skywalker bisa lahir tanpa ibu? Tanpa bapak maksudnya, sorry. Kalau tanpa ibu gimana ya? Gila, cowok yang lahirin aneh juga cerita gitu. Terus juga asal muasalnya Palpatine, asal muasalnya Light Force sama Dark Force, asal muasal Jedi, asal muasal Sith, asal muasal Republic, asal muasal Empire, asal muasalnya Jedi, asal muasalnya Sith. Nah itu kan, itu adalah hal-hal yang dipertanyakan di dalam ceritanya Star Wars ini. Dan kalau misalnya kalian bener-bener cuma merhatiin 9 film utamanya itu, gue yakin banget lo nggak bakal bisa nemuin jawaban-jawaban itu. Jawaban-jawabannya tersedia di film-film lainnya. Nah, cerita-cerita yang kayak gitu itu ada sebenarnya buku yang menceritakan tentang Star Wars ini, yang kayak gitu-gitu. Makanya ceritanya sebenarnya walaupun simpel ya, cuman sisi baik sisi sama sisi jahat, tapi side plotnya itu tuh yang bikin rumit. Runtutan-runtutan seperti itu yang membuat orang-orang yang ada di Indonesia ini tuh males gitu loh. Orang-orang Indonesia kan pengennya nonton yang kayak misalnya duduk nih ya, dia tuh hanya menikmati apa yang ada di layar bioskop itu tanpa harus baca-baca dulu tentang hal-hal lain, atau misal kayak cerita-cerita di film-film sebelumnya gitu loh. Kayak misal nonton film MCU lah, kalian nonton film MCU tuh gue yakin banget kalian tuh nggak perlu baca komiknya. Nah makanya kenapa MCU adalah franchise yang menurut gue lebih berhasil daripada Star Wars ini. Tanda kutip lebih berhasil ya, bukan berarti lebih bagus. Kalau misalnya gue pribadi sih, wah jelas Star Wars lebih bagus. Apa lo? Ayo adu sama gue. Ya itu dia, balik lagi ya. Orang Indonesia kan pengen nonton yang hiburan atau mungkin actionnya aja, kayak misal contohnya film Mission Impossible yang terakhir kemarin itu kan secara action kan gila-gilaan gitu ya, secara action udah mau gila-gilaan, orang tuh udah nggak mikir lagi ini film ceritanya tentang apa, itu kayak udah nggak mikir ya, yang penting udah ngelihat Tom Cruise hampir mati aja udah seneng gitu loh. Nah beda sama Star Wars ini kan, Star Wars ini menurut gue ceritanya logis banget, bukan logis apa ya bahasanya apa ya, kayak misal gini loh, di saat franchise lain yang kalau misalnya lu adalah protagonisnya otomatis lo menang, walaupun lo kalah lo pasti ujung-ujungnya menang. Nah beda di Star Wars ini, filmnya nggak semuanya melulu tuh tentang apa ya, tentang kemenangan, tentang kebebasan. Ada film yang kayak misal di episode satunya oke, menang, episode 2-nya oke, mulai sedikit ada pembangkangan di situ, di episode 3-nya kalah gitu kan, di episode 4-nya ya so-so lah, ada menangnya ada kalahnya, episode 5 juga, episode 6 baru menang, episode 7 kalah, episode 8 kalah, episode 9. Nah, episode 9 nih, banyak yang ngira kan kalau misalnya episode 9 itu tuh menang kan. Tapi kalau menurut gua enggak. Sebenarnya Dark Force sama Light Force-nya itu ada di dalam dirinya si Rey ini. Ya jadi
nggak ada yang menang, Dark Force nggak menang, Light Force nggak menang, dua-duanya itu menyatu menjadi satu gitu loh. Realis, lebih lebih nyata ceritanya, ada kekalahan, ada kemenangan, ya kayak dunia sehari-hari kita aja. Abang, berarti lu ngatain nih orang Indonesia, orang-orangnya malas mikir? Jawabannya, iya, bener kok, gua akuin, bahkan gua sendiri orangnya malas mikir. Ya buat apa mikir capek-capek nonton film, kita bayar nonton film gitu kan, terus kita dipakai buat mikir otak kita. Nah, udah menonton filmnya capek gitu kan, 2 jam, 3 jam, 1 jam, terus dipakai lagi buat mikir, ya jelas nggak mau dong. Nah, makanya orang-orang Indonesia tuh suka banget sama cerita-cerita yang simple, intinya ceritanya. Nah, kalau menurut kalian, apakah kalian setuju sama pendapat gua, atau mungkin kalian ada pendapat lain kenapa misalnya serial Star Wars ini sepi banget di Indonesia peminatnya? Ya, silahkan komen-komen aja di bawah, karena gue menyediakan kolom komentar secara terbuka untuk siapapun yang ingin berkomentar, ingin beropini, ingin berargumen, silakan. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.